Baiklah, di sini saya Dulu Lestari Nenggolan dari jurusan Pendidikan IPA akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Time Taken terhadap kompetensi belajar peserta didik pada materi pemanasan global kelas 7 di SMP Negeri 2 Ampek Nagari. Dimana latar belakangnya yaitu ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari alam semesta dan segala isinya, serta fenomena-fenomena yang terjadi di dalamnya. Nah, sedangkan tujuan dari pembelajaran IPA ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia melalui berbagai upaya dalam memanfaatkan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Nah, sedangkan menurut para ahli pendidikan menjelaskan bahwa pembelajaran IPA senantiasa melibatkan peserta didik dalam berbagai ranah, yaitu ranah kognitif, ranah psikomotor, dan ranah efektif, yang mana hal ini dikuatkan dalam kurikulum IPA yaitu kurikulum 2013 yang menganjurkan bahwa pembelajaran IPA di sekolah melibatkan peserta didik dengan interaksi antara peserta didik dengan guru dan dengan peserta didik lainnya. Yang mana permasalahan yang peneliti amati melalui wawancara dengan peserta didik dan guru mata pelajaran IPA kelas 7 di SMP Negeri 2 Ampek Nagari yang bernama Ibu Irma Damayanti memperoleh hasil, yaitu belum optimalnya proses pembelajaran yang dilaksanakan guru, yang mana guna mengajak peserta didik percaya diri untuk mengungkapkan ide atau gagasan yang menyebabkan rendahnya kemampuan sikap dan penguasaan konsep yang cenderung menganggap pembelajaran IPA adalah materi hafalan. Nah, sedangkan metode pembelajaran yang digunakan guru tersebut yaitu kurang bervariasi, yang mana guru masih menyerahkan mode pembelajaran konvensional, yang mana pembelajaran konvensional ini yaitu pembelajaran yang masih berfokus kepada guru atau teacher center. Nah, yang mana penyampaian materi dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diakhiri pembelajaran dengan latihan berupa soal-soal yang ada di buku paket atau soal-soal secara tertulis. Nah, dari hasil observasi peneliti, nilai rata-rata ujian harian pertama pada mata pelajaran IPA ini pada tahun pembelajaran 2019-2020 di kelas 7 SMP Negeri 2 Ampek Nagari, yang mana pada kompetensi pengetahuannya menunjukkan bahwa banyak peserta didik yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang mana atau sering disebut dengan KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah, yaitu 75. Nah, dari nilai rata-rata SMP Negeri 2 Ampek Nagari ini dapat kita lihat pada tabel 1. Nah, dari permasalahan tersebut maka diperlukan usaha untuk meningkatkan kompetensi belajar peserta didik, yang salah satunya yaitu dengan mode pembelajaran yang dapat digunakan guru adalah mode pembelajaran kooperatif tipe Time Taken yang mampu meningkatkan kompetensi belajar peserta didik. Nah, sekarang yang kita ketahui, mode pembelajaran tipe Time Taken ini merupakan mode pembelajaran demonstrasi yang menuntut peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Model ini memberikan keberanian kepada peserta didik untuk mampu berbicara di depan kelas. Nah, adapun unsur permainan dalam mode pembelajaran Time Taken ini yaitu kupon berbicara pada masing-masing peserta yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini terbukti dapat memberikan hasil positif dan dalam peningkatan kompetensi belajar peserta didik. Nah, dari pengaruh pada hasil pembelajaran hasil peserta didik itu, pada uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh mode pembelajaran kooperatif tipe Time Taken terhadap kompetensi belajar peserta didik pada materi pemanasan global kelas 7 di SMP Negeri 2 Ampek Nagari. Nah,
sekarang kita masuk ke identifikasi masalahnya. Yang pertama, peserta didik masih kurang aktif dalam proses pembelajaran IPA. Yang kedua, pada materi pembelajaran IPA, kompetensi pengetahuan peserta didik dapat dilihat dari rata-rata ujian harian atau UH pertamanya pada mata pelajaran IPA. Kompetensi sikap pengetahuan pada peserta didik dapat dilihat sangat rendah dari hasil observasi. Yang ketiga yaitu mode pembelajaran yang digunakan guru kurang bervariasi. Yang keempat yaitu belum terungkapnya adanya pengaruh mode pembelajaran kooperatif di PTM Taken. Yang digunakan adalah mode pembelajaran kooperatif tipe Tentaken. Nah, sedangkan pada batasan masalahnya berdasarkan identifikasi yang tadi, penulis membatasi masalah yang akan ditelitinya, yaitu yang pertama, model yang digunakan adalah mode pembelajaran kooperatif tipe Tentaken. Yang kedua, materi yang digunakannya adalah KD 3.9 dan 4.9 mengenai pemanasan global. Yang ketiga itu kompetensi belajar peserta didik yang diteliti, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, adapun permasalahan pada proposal ini itu perumusan masalahnya yang pertama yaitu apakah penerapan pembelajaran kooperatif tipe Tentaken berpengaruh terhadap kompetensi pengetahuan belajar peserta didik pada materi pemanasan global kelas 7 di SMP Negeri 2 Ampek Nagari. Nah, yang kedua, apakah penerapan mode pembelajaran kooperatif tipe Tentaken berpengaruh terhadap kompetensi sikap belajar peserta didik pada materi pemanasan global kelas 7 SMP Negeri 2 Ampek Nagari. Nah, yang ketiga, apakah penerapan mode pembelajaran kooperatif tipe Tentaken berpengaruh terhadap kompetensi keterampilan belajar peserta didik pada materi pemanasan global kelas 7 SMP Negeri 2 Ampek Nagari. Nah, adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama mengetahui pengaruh mode pembelajaran kooperatif tipe Tentaken terhadap kompetensi pengetahuan belajar peserta didik pada materi pemanasan global kelas 7 SMP Negeri 2 Ampek Nagari. Yang kedua, mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Tentaken terhadap kompetensi sikap belajar peserta didik pada materi pemanasan global kelas 7 SMP Negeri 2 Ampek Nagari. Nah, yang ketiga, mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Tentaken terhadap kompetensi keterampilan belajar peserta didik pada materi pemanasan global kelas 7 di SMP Negeri 2 Ampek Nagari. Nah, adapun manfaat penelitiannya yaitu pertama, pada peserta didik untuk dapat meningkatkan kompetensi belajar yang meliputi kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, yang kedua yaitu guru. Pada guru yaitu membantu guru untuk memilih metode pembelajaran yang lebih bervariasi dalam proses belajar mengajar agar kompetensi belajar peserta didik meningkat. Nah, pada bagi yang ketiga, bagi sekolah itu membantu sekolah untuk menentukan kebijakan agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran ilmu pengetahuan atau IPA. Nah, yang keempat yaitu pada peneliti lainnya itu sebagai bahan dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke kajian teori. Yang pertama yaitu mode pembelajaran, yaitu kita ketahui mode pembelajaran adalah suatu cara, contoh, ataupun pola yang mempunyai tujuan kepada peserta didik yang harus diketahui, dimengerti, dan dipahami. Nah, adapun 4 ciri-ciri mode pembelajaran yaitu rasional, teoritik, logis yang disusun oleh pengembangannya. Yang kedua, landasan tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar. Nah, yang ketiga itu tingkah laku mengajar yang diperlukan. Yang keempat, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran tercapai. Nah, ada yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif, yang mana kita ketahui itu model pembelajaran kooperatif
adalah model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama antara peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran kooperatif ini yaitu untuk menciptakan ketika suatu individu mencapai keberhasilan tertentu dan dipengaruhi oleh kelompok lainnya. Nah, kajian teori yang ketiga itu model pembelajaran kooperatif tipe Tentaken, yang mana kita ketahui model Tentaken ini merupakan model pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran demonstrasi di sekolah, yang mana proses pembelajaran ini yang menetapkan peserta didik sebagai subjek. Nah, adapun langkah-langkah dari pembelajaran tipe Tentaken ini, yang pertama yaitu mengkondisikan peserta didik untuk melakukan diskusi atau kooperatif. Yang kedua, setiap peserta didik diberi 2 kupon, yang 2 kupon Tentaken dengan waktu kurang lebih 30 detik ya untuk masing-masing kupon. Nah, yang ketiga, tiap peserta didik diberi sejumlah nilai sesuai waktu keadaan. Yang keempat, jika telah selesai berbicara, kupon yang dipegang oleh peserta didik harus diserahkan oleh guru. Nah, yang kelima, peserta didik yang telah habis kuponnya tidak boleh bicara lagi. Sedangkan yang masih memegang kuponnya harus berbicara sampai kuponnya habis. Nah, langkah-langkah mode pembelajaran kooperatif ini yaitu yang pertama menyampaikan tujuan dan memotivasikan peserta didik. Yang kedua, menyampaikan informasi. Yang ketiga, mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok kooperatif. Yang keempat, itu membimbing kelompok bekerja sama dalam belajar. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, memberikan penghargaan. Nah, kajian yang keempat yaitu kompetensi belajar peserta didik, yang mana menyatakan bahwa hasil belajar adalah tujuan belajar yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Nah, pada kemampuan peserta didik yang dapat diobservasi tersebut mencakup 3 ranah, yaitu yang pertama pada ranah pengetahuan, yang mana kombinasi dimensi pengetahuan yang diklasifikasikan menjadi faktual. Yang kedua itu pada penilaian sikap, yang mana pada penilaian sikap ini mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial peserta didik pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga itu pada penilaian keterampilan, yang mana kita ketahui penilaian keterampilan ini dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menyerapkan pengetahuan dan sikap. Nah, yang kajian teori yang kelima yaitu pada pembelajaran IPA, yang mana kita ketahui pembelajaran IPA ini yaitu suatu produk, proses, atau aplikasi sebagai sekumpulan pengetahuan dan sekumpulan konsep dan bagan konsep, yang mana model pembelajaran IPA yang saya pakai itu pada materi pemanasan global, yaitu pada KD 3.9, yang mana subbab dari pemanasan global itu ada 4, yaitu efek rumah kaca, penyebab dan proses terjadinya pemanasan global. Yang ketiga itu dampak pemanasan global. Yang terakhir yaitu upaya menanggulangi pemanasan global. Nah, sedangkan pada efek rumah kaca ini ada 2 subtopiknya, yaitu proses terjadinya efek rumah kaca dan gas-gas penyusun rumah kaca. Sedangkan pada penyebab dan proses terjadinya pemanasan global ini terdapat 2 subtopik juga, yaitu proses terjadinya pemanasan global dan penyebab terjadinya pemanasan global. Nah, penelitian relevannya yaitu saya dapat dari bulan 2015 yang berjudul Pengaruh Mode Pembelajaran Kooperatif Tipe Tentaken terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem pernafasan di SMA Negeri 5 Banda Aceh itu sangat berpengaruh positif terhadap peserta didik. Nah, sedangkan pada Saifrohman itu pada tahun 2014 yang berjudul Penerapan Mode Pembelajaran Kooperatif Tipe Tentaken terhadap untuk meningkatkan
keterampilan berbicara siswa di kelas 7 MTS Sultan Agung Kalibangka Kebunen tahun ajaran 2013-2014 sangat berpengaruh positif terhadap peserta didik. Nah, adapun kerangka berpikirnya, yang mana ada pembelajaran IPA ini menggunakan kurikulum 2013, yang mana itu pada pembelajaran IPA yang mana materinya yaitu pemanasan global. Nah, di sini peneliti menggunakan dua bagian, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, yang mana kelas eksperimen ini menggunakan mode pembelajaran tipe tentaken bermuatan kompetensi kepengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sedangkan pada kelas kontrol itu menggunakan mode pembelajaran konvensional, yang mana kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, masuk ke metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu eksperimen semu, sedangkan desain penelitiannya itu randomized control group post-test only design, yang mana pada peneliti ini peserta didik akan dibagi dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, yang mana pada kelas eksperimen dilakukan pembelajaran menggunakan mode pembelajaran kooperatif tipe tentaken, sedangkan pada kelas kontrol tidak menggunakan mode pembelajaran tipe tentaken. Nah, pada objek penelitian ini yaitu objek penelitiannya menggunakan modul IPA mengintegrasikan literasi baru untuk pembelajaran IPA kelas 7 SMP pada materi pemanasan global. Nah, yang kedua, produk diuji kepraktisan oleh 2 orang guru SMP IPA SMP dan siswa kelas IPA 1 sebanyak 40 orang, serta diuji coba dalam uji batas di SMP Negeri 2 Ampek Negari. Nah, pada variabelnya yaitu mode pembelajaran kooperatif tipe tentaken ini merupakan salah satu mode pembelajaran yang mengajarkan peserta didik untuk aktif dan berani untuk menyampaikan pendapatnya. Yang mana mekanisme pelaksanaan adalah guru menjelaskan tujuan dan materi pembelajaran. Setelah itu guru mengkomunikasikan peserta didik untuk melaksanakan diskusi kelompok. Nah, pada akhirnya guru membagikan kartu berbicara dan guru memberikan nilai sesuai waktu yang digunakan oleh peserta didik. Nah, pada kompetensi belajar ini guru itu dimiliki dan ditunjukkan peserta didik yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilannya, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sebagai hasil belajar, yang mana kompetensi itu kita dapat dari 3, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kita lihat pada aspek pengetahuannya, yaitu penilaiannya adalah berupa nilai ujian harian 1, yang mana pada mata pelajaran IPA kelas 7 SMP Negeri 2 Ampek Negari. Sedangkan pada aspek sikapnya itu berupa lembaran observasi penilaian sikap sosial dengan indikator jujur, percaya diri, tanggung jawab, disiplin, dan santun. Nah, kalau pada kompetensi belajar aspek keterampilannya itu berupa penilaian produk poster, yang mana dengan indikator isi, desain, gambar, dan tujuan penyampaian pesan poster. Nah, adapun populasi dan sampel penelitian, yang mana pada populasi itu penelitian ini adalah peserta kelas 7 SMP Negeri 2 Ampek Negari pada tahun ajar yaitu 2019-2020 yang terdiri dari 2 kelas dengan jumlah keseluruhan populasi yaitu 40 orang peserta didik. Yang kedua, pada sampelnya itu dilakukan dengan titik saturation sampling, yang mana saturation sampling ini atau biasa disebut dengan sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Nah, langkah-langkah pengambilan sampel pada kelompok ini yaitu pengambilan nilai rata-rata ujian harian 1 pada mata pelajaran IPA semester 2 peserta didik kelas 7 tahun pembelajaran 2019-2020. Nah, yang kedua itu menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan pengundian. Setelah diundi dapat didapat kelas 71
sebagai kelas eksperimen dan kelas 72 itu sebagai kelas kontrol. Nah, adapun instrumen pengumpulan data, yang mana pada data penilaian kompetensi pengetahuan itu pada penelitian ini menggunakan soal post-test, yang mana soal post-test ini dibuat sesuai dengan materi pembelajaran yang diberikan selama penelitian berlangsung, yaitu pada KD 3.9 tentang pemanasan global. Nah, untuk mendapatkan tes yang sesuai dengan kriteria yang dikehendaki, maka dilakukan uji validitas atau uji reliabilitas, indeks kesukaran dan daya beda soal, yang mana soal yang diuji cobakan di sekolah yang sama, yaitu di SMP Negeri 24 Nagari di kelas 8, yang mana pada uji validitas itu menggunakan soal tes yang digunakan divalid oleh para pakar atau ahli, yaitu atau dosen pembimbing, guru mata pelajaran IPA tempat penelitian dan di tempat peneliti sendiri, yang mana pada penelitian validitas ini diukur dengan validitas isi dan validitas empiris. Nah, yang mana koefisien kolerasinya itu antara 0,8 sampai dengan 1,0 sangat tinggi, adapun dengan tinggi, cukup, dan rendah dan sangat rendah, yang mana itu antara 0,0 sampai 0,19. Sedangkan pada uji reliabilitas itu yaitu yang mana di sini dikatakan suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Yang mana suatu tes dikatakan reliabilitas itu apabila hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan meskipun tes berkali-kali. Nah, yang mana klasifikasi reliabilitas ini yaitu dari 0,8 sampai dengan lebih besar dari 1,00 itu sangat tinggi, sedangkan yang sangat rendahnya itu 0,0 sampai 0,19. Yang mana kita pakai dengan yang mana itu pada indeks kesukaran itu yaitu bilangan yang menunjukkan sukar atau mudah suatu soalnya, yang mana kriterianya yaitu 0,70 sampai 1,0 itu soal mudah, sedangkan 0,0 sampai 0,29 itu yaitu soal sukar. Nah, selanjutnya yaitu pada pembedaan soal, yang mana kemampuan suatu soal untuk membedakan antara peserta didik yang berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang berkemampuan rendah, yang mana klasifikasi daya beda ini yaitu dari 0,0 sampai 0,19 itu tidak baik, sedangkan yang sangat baik itu yaitu 0,70 sampai 1,00. Nah, adapun instrumen pengumpulan datanya itu pada instrumen sikap, yaitu dalam penelitian ini adalah lembar observasi aktivitas peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Sedangkan pada sikap yaitu alat yang digunakan dalam penelitian kompetensi keterampilan ini pada penelitian adalah lembar observasi penilaian keterampilan dengan model instrumen skala. Penilaian dikembangkan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar yang menengah tahun 2017. Yang mana dapat kita lihat pada tabel 6. Sedangkan pada instrumen pengetahuan itu dapat kita lihat dari ujian harian 1 pada materi pembelajaran IPA yaitu pemanasan global. Yang mana dapat kita lihat pada data penelitian yaitu pada jenis datanya peneliti menggunakan data primer, yang mana data yang diperoleh dari subjek penelitian. Data yang digunakan merupakan data yang hasil pengujian kompetensi pengetahuan peserta didik. Kompetensi yang diukur mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan pada sumber datanya diperoleh dari peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 1 Ampek Nagari yang terdaftar pada tahun ajar 2019-2020 yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Nah, adapun teknik analisis data, yang mana bertujuan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Analisis data hasil penelitian menggunakan metode statistik menentukan pengolahan datanya dilakukan dengan uji normalitas, uji homogen, dan uji hipotesis. Yang mana kita ketahui uji normalitas ini yaitu untuk mengetahui data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak dengan memakai uji Wilberforce. Yang mana
Yang kedua yaitu tentang uji homogenitas, yaitu untuk melihat apakah data mempunyai varian yang homogen atau tidak. Ini menggunakan uji F. Sedangkan hipotesis itu yaitu uji yang digunakan untuk apakah hipotesis yang diajukan penelitian diterima atau tidak. Jika data tersebut didistribusikan normal dan keduanya kelompok data homogen, maka dilakukan uji T. Nah, sekian hasil presentasi saya tentang proposal penelitian saya. Semoga teman-teman paham. Sekian dan selamat siang.